Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayolah ikhwah, a'azakumullah, kepada ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam malapetaka. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan hidayah taufik di atas Islam dan sunnah. Dan ini yang selalu saya sampaikan dan saya ingatkan untuk diri saya dan untuk antum sekalian, bahwa nikmat yang paling besar yang Allah karuniakan kepada kita ditunjuki oleh Allah di atas Islam. Kemudian nikmat yang paling besar yang Allah karuniakan kepada kita ditunjuki oleh Allah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Abul Aliyah, kata beliau, aku tidak tahu dari dua nikmat yang mana yang paling besar yang Allah karuniakan kepadaku. Yang pertama, Allah tunjuki aku di atas Islam. Yang kedua, Allah tidak menjadikan aku sebagai seorang haruri. Allah tidak menjadikan aku sebagai orang yang mengikuti pemahaman Khawarij. Karena di zaman itu sudah tersebar fitnahnya Khawarij yang mengkafirkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, yang memberontak kepada penguasa. Maka dia bersyukur, yang pertama ditunjuki di atas Islam, yang kedua ditunjuki di atas sunnah, tidak dimasukkan kepada golongan ahlul bidah. Maka kita bersyukur bahwa kita ditunjuki di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajibnya kita bersyukur atas dua nikmat ini dengan kita belajar Al-Quran, As-Sunnah Nabi yang sahih menurut pemahaman salafus saleh. Wajib kita belajar dan kita mengkaji, kita memahami, meyakini dan kita mengamalkan Quran dan Sunnah Nabi yang sahih menurut pemahaman salafus saleh. Karena jalan menuju kepada Allah hanya satu, itu jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, dan kita wajib meniti jalan ini sampai kita diwafatkan oleh Allah. Karena jalan inilah yang akan menyampaikan manusia kepada Allah, jalan ini yang akan menyampaikan manusia ke surga Allah, dan jalan ini yang akan menyampaikan manusia kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib kita berjalan mengikuti Al-Quran, memahami Al-Quran dan sunnah Nabi menurut pemahaman salafus salih ridwanullah al-majma'in. Ayolah ikhwah, a'azakumullah, kita akan mengkaji buku Manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam Tazkiyatun Nufus. Saya sebutkan tentang Manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam Tazkiyatun Nufus karena
ada firqah-firqah yang lain yang mereka berusaha untuk membersihkan hati, membersihkan jiwa, tapi bukan dengan cara yang telah ditempuh oleh Rasulullah dan sahabatnya. Mereka memakai cara-cara yang lain. Apakah dengan bersemedi, apakah dengan bertapa, apakah dengan mengasingkan diri, apakah dengan bacaan-bacaan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah, atau yang lainnya yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah dan tidak juga dicontohkan oleh para sahabatnya. Maka saya sebutkan di sini tentang manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam tazkiyatun nufus. Ayolah ikhwah, a'azakumullah, kita membahas tentang tazkiyatun nufus ini karena masalah ini masalah yang penting. Antum lihat di buku ini, di buku Manhaj Ahlus Sunnah dalam Tazkiyatun Nufus di halaman 12, saya sebutkan alasannya kenapa kita membahas atau saya menulis tentang Tazkiyatun Nufus. Antum lihat di halaman 12 dan halaman 13. Yang pertama alasannya yaitu Allah SWT memerintahkan manusia untuk membersihkan hati agar hati kita bersih dan selamat, karena yang bermanfaat di hari kiamat yaitu hati yang selamat. Yang bermanfaat di hari kiamat hati yang selamat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Kemudian yang kedua, di antara tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling penting adalah tazkiyatun nufus. Karena itulah beliau SAW memulai dakwahnya dengan tazkiyah, yaitu tasfiyah dan tarbiyah. Antum lihat di halaman 7. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 151, "Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun." Sebagaimana kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari kalangan kalian yang membacakan kepada mereka ayat-ayat kami, mensucikan kalian dan mengajarkan kepada kalian Alkitab yaitu Al-Quran dan Al-Hikmah yaitu As-Sunnah, serta mengajarkan apa yang belum kalian ketahui. Di sini Allah menyebutkan wa yuzakkikum, dan membersihkan diri kalian. Kalimat wa yuzakkikum dan mensucikan kalian, maksudnya mensucikan jiwa dan akhlak kalian dengan mendidiknya di atas akhlak yang mulia, mensucikan dari akhlak yang tercela, sebagaimana beliau membersihkan mereka dari syirik kepada tauhid, dari riya kepada ikhlas, dari dusta kepada kejujuran, dari khianat kepada amanah, dari sikap takabbur, sikap sombong kepada tawadhu, dari akhlak yang jelek kepada akhlak yang baik, dari sikap saling membenci, saling menjauhi, dan saling memutuskan hubungan kepada sikap saling mencintai, saling menyambung hubungan dan saling menyayangi, dan selain itu dari bentuk-bentuk pensucian jiwa. Ini disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya Taisir Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, ketika menafsirkan ayat surah Al-Baqarah ayat 151. Ya, tugas Nabi diantaranya disebutkan di sini tazkiyatun nufus. Yang pertama, membersihkan manusia dari syirik, dari berbagai macam bentuk kesyirikan kepada tauhid. Yang kedua, membersihkan manusia dari riya kepada ikhlas. Dari riya, ingin disanjung, ingin dipuji oleh orang, kepada keikhlasan dalam ibadah kepada Allah SWT. Yang ketiga, dari dusta kepada kejujuran, dari sikap dusta kepada kejujuran. Dan dalam Islam, dusta atau bohong itu hukumnya haram. Dan Nabi ingatkan kepada para sahabat sejak awal Islam untuk menjauhkan dusta. Dan Nabi adalah orang yang jujur. Sebab dusta itu akan membawa kepada kejelekan, dan kejelekan, keburukan akan membawa ke neraka. Kemudian Nabi membersihkan dari khianat kepada amanah, dari sikap khianat kepada amanah, dari sikap takabur, sombong kepada tawadhu,
dari akhlak yang jelek kepada akhlak yang baik, kepada akhlak yang mulia, dan dari sikap saling membenci, saling menjauhi, memutuskan hubungan silaturahmi kepada saling mencintai dan menyambung silaturahmi. Ini tugas Nabi SAW, yaitu tazkiyatun nufus. Makanya saya sebutkan di sini kenapa kita membahas tentang masalah ini, karena tugas Rasulullah yaitu tazkiyatun nufus. Maka dakwah kita harus dakwah ini membersihkan manusia dari kesyirikan menuju kepada tauhid, dari kebohongan kepada kejujuran, dari khianat kepada amanah, dari akhlak yang jelek kepada akhlak yang mulia, dan terus seperti itu. Itu dakwah yang harus didakwakan oleh orang-orang yang mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian alasan yang ketiga, bahwa hati ini mempunyai pengaruh yang kuat dalam tubuh manusia, karena hati adalah rajanya. Apabila hati baik, maka seluruh tubuh akan baik. Jika hati jelek, maka seluruh tubuh akan jelek. Di sini saya jelaskan hadisnya, dan ada di kitab ini, yaitu hadis Nabi SAW yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Nu'man bin Bashir, ala inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu. Ketahuilah, dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Apabila daging ini baik, baiklah seluruh tubuhnya. Apabila daging ini jelek, maka jeleklah seluruh tubuhnya. Itu alasan yang ketiga, yaitu manusia mempunyai, bahwa hati mempunyai pengaruh dalam tubuh manusia. Kemudian yang keempat, kebanyakan manusia lalai terhadap hati mereka. Kita bahas ini karena banyak manusia yang lalai terhadap hatinya. Ada orang yang sibuk mempelajari atau memperhatikan sunnah-sunnah Nabi. Bagus, mempelajari Quran, mempelajari sunnah, mempelajari akidah, manhaj, bagus. Mempelajari ilmu usul hadis, tafsir, usul fikih, dan ini bagus. Tapi mereka juga harus memperhatikan masalah hati. Karena masalah hati ini penting. Saya sebutkan di sini bahwa sebagian penuntut ilmu ada yang lalai dalam membahas amal-amal hati dan penyakit hati dan obatnya. Padahal membahas amal-amal hati, penyakit dan obatnya adalah lebih penting, lebih bermanfaat dan mempunyai pengaruh besar terhadap amal lahir dan batin. Jadi hati ini harus diperhatikan. Jadi bukan masalah akidah, masalah manhaj saja, tapi juga hati kita harus perhatikan. Jangan sampai dia berdakwah tapi hatinya sakit. Dan banyak orang yang berdakwah hatinya sakit. Saya akan sebutkan nanti contohnya dari hati yang sehat dan hati yang sakit. Dari situ kita bisa mengetahui banyak orang yang hatinya sakit. Nasallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima, kebanyakan muskilah, problem yang terjadi antara manusia, khususnya sebagian penuntut ilmu, disebabkan karena penyakit hati. Penyakit riya, penyakit hasad, dengki, iri, sombong, melecehkan orang lain, suudzon, buruk sangka, tamak, rakus kepada dunia, dan yang lainnya. Itu sebabnya karena penyakit hati. Kemudian yang keenam, kebersihan hati dan selamatnya hati dari setiap kotoran merupakan faktor kebahagiaan. Jadi bersih dan selamatnya hati dari syirik, dari riya, dari bid'ah, dari dengki, dari iri, dari permusuhan, dan penyakit-penyakit yang lain. Kalau itu kita bersihkan, ini merupakan kebahagiaan dari hati kita. Kalau kita bisa bersihkan itu semua, akan membawa kepada kebahagiaan, ketenangan, ketentraman dunia dan akhirat. Allah SWT berfirman, wala tukhzini yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Dan janganlah engkau hinakan aku pada hari kiamat. Itu hari mereka dibangkitkan, pada hari ketika harta dan anak tidak berguna kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Dalam surah Asy-Syu'ara ayat 88 ayat 89. Sekarang kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu tentang makna tazkiyah. Apa yang dimaksud dengan tazkiyah? Tazkiyatun nufus diambil dari kata zakka yuzakki tazkiyah. Artinya yang pertama an-nama, tumbuh dan berkembang. Maksudnya menumbuhkan dan mengembangkan jiwa untuk melakukan amal-amal saleh dan akhlak yang mulia. Itu tazkiyah.
at-taharah, pembersihan dan penyucian. Ini sama, kata zakat juga diambil dari kata ini, zakayazku, zakatan. Artinya dengan zakat itu kita akan membersihkan harta kita, dan juga dengan kita mengeluarkan zakat akan berkembang harta kita. Jadi dengan kita mengeluarkan zakat akan bersih harta kita dan akan berkembang harta kita. Kita keluarkan zakat itu bukan berarti berkurang harta kita, Allah akan tambahkan. Sebab setiap zakat atau sedekah atau infak itu akan membersihkan harta kita dan juga akan mengembangkan harta kita, dan akan diganti oleh Allah yang lebih baik. Allah berfirman dalam surah Saba, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh." Apa saja yang kamu infakkan, maka Allah akan ganti. Kemudian juga zakat membersihkan hati. Allah sebutkan dalam surah At-Taubah, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanul lahum." Kata Allah dalam surah At-Taubah, "Khudh min amwalihim shadaqatan." Ambil dari harta mereka sebagai zakat. Tutahhiruhum, akan membersihkan mereka. Wa tuzakkihim, dan mensucikan mereka. Wa shalli 'alaihim, dan salawatlah kepada mereka yang membayar zakat, karena salawat itu akan membuat hati mereka menjadi tenang. Di zakat membersihkan harta dan mengembangkan harta. Begitu juga tazkiyah, tazkiyatun nufus. Artinya kita akan membersihkan hati kita, menyucikan jiwa kita dari akhlak atau sifat yang buruk, dan mensucikan dari perkara-perkara yang hina dan amal-amal yang buruk. Kemudian menumbuhkannya, mengembangkan jiwa ini untuk melakukan amal-amal soleh dan akhlak yang mulia. Dari dua pengertian ini terdapat makna at-takhliyah dan at-tahliyah. At-takhliyah, khalla yukhalli takhliyah, artinya penyucian jiwa dari hal-hal yang buruk. Kemudian tahliyah, tahliyah dengan hak kecil, tahliyah yaitu menghiasi jiwa dengan akhlak yang baik dan amal-amal yang saleh. Jadi tazkiyatun nufus itu diperoleh dengan apa? Dengan melakukan amal-amal saleh yang ikhlas dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah berfirman, "Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla." Sungguh beruntung orang yang menyucikan dirinya dengan beriman dan mengingat nama Rabbnya lalu ia salat. Kemudian ikhwan fillah, azakumullah, masalah pembahasan tazkiyatun nufus ini masalah yang penting, dan kita harus perhatikan masalah ini, masalah yang penting sekali. Tadi sudah saya bawakan hadis Nu'man bin Bashir yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Hadisnya terdapat di halaman 17, halaman 18. Nabi bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalbu." Ingatlah, sesungguhnya dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Apabila ia baik, maka baik seluruh tubuhnya. Apabila buruk, maka buruk seluruh tubuhnya. Ketahuilah segumpal daging itulah hati. Hadis ini sahih Bukhari Muslim dari sahabat Nu'man bin Bashir. Dan hati ini sebagai raja dalam tubuh manusia. Kalau raja ini baik, maka pasukannya pun baik. Kalau raja ini jelek, maka pasukannya pun jelek. Ini disebutkan oleh Abu Hurairah dan dibawakan athar ini oleh Imam Abdul Razzaq As-San'ani dalam kitabnya Al-Musannaf, dan athar ini sahih. Dan amalan hati merupakan pokok. Kata Imam Ibnu Qayyim, amalan hati pokok amalan badan sebagai penyerta dan penyempurna. Sesungguhnya niat itu laksana ruh, sedangkan amal laksana badan. Apabila ruh meninggalkan badan, maka ia akan mati. Maka mempelajari hukum-hukum hati lebih penting daripada mempelajari hukum-hukum badan. Ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Bada'iul Fawaid. Dan kemudian juga beliau menjelaskan di bawah ini perbedaan antara orang mukmin dengan munafik itu dengan hatinya. Perbedaan mukmin dengan munafik dengan hatinya. Maka beliau menjelaskan, wa man ta'ammala syari'ata fi masadiriha
wa mawaridiha alima anna irtibata a'malil jawari bi a'malil qulub wa anna la tanfa'u biduniha wa anna a'malal qulubi afradu 'alal abdi min a'malil jawarih wa hal yumayyizul mu'min 'anil munafiq illa bima fi qalbi kulli wahidin minhuma min al-a'mal allati mayyazat bainahuma wa hal yumkinu ahadun ad-dukhula fil islam illa bi'amali qalbihi qabla jawarihihi wa ubudiyatul qalbi a'zamu min ubudiyatil jawarih wa akthar wa adwam fahiya wajibatun fi kulli waqtin. Barang siapa memperhatikan syariat di dalam sumbernya, maka ia akan tahu tentang terkaitnya amalan badan dengan amalan hati. Amalan badan tidak ada manfaatnya tanpa ada amalan hati. Amalan hati lebih wajib bagi setiap hamba daripada amalan badan. Bukankah perbedaan orang mukmin dengan orang munafik tergantung pada hatinya? Oleh karena ibadah hati lebih agung daripada ibadah badan, bahkan lebih banyak, lebih kontinu dan lebih wajib setiap waktu. Amalan badan, amalan hati lebih utama daripada amalan badan. Yang membedakan seorang itu adalah hatinya. Orang mukmin dengan orang munafik hatinya. Sebab orang munafik sholat, orang munafik puasa, orang munafik juga ikut berjihad, tapi hatinya benci kepada Islam, tidak senang kepada Islam. Maka membedakan hatinya. Yang tahu demikian Allah SWT. Allah menyebutkan wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir, dan mereka kata Allah tidak beriman. Karena Allah tahu tentang hatinya mereka. Allah tahu tentang hatinya mereka. Jadi membedakan mukmin dengan munafik masalah hatinya. Jadi ini masalah amalan hati, ini paling penting. Tapi yang harus diperhatikan, ikhwan fillah, azakumullah. Kalau kita membahas tentang masalah ini, bukan berarti kita seperti orang-orang Murji'ah yang mengatakan bahwa yang penting hati, amalan anggota tubuh tidak penting. Ini pendapat yang sesat dan menyesatkan. Amalan badan punya pengaruh dalam kehidupan seseorang, karena Allah melihat kepada hati dan badan. Maka dalam prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa yang dikatakan iman qaulun wa amal, perkataan dan perbuatan. Atau dengan kata lain, qaulun wa amalun, qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil janan wa amalun bil arkan yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Bahwa iman itu perkataan dan perbuatan, yaitu meyakini dengan hati, mengatakan dengan lisan, mengamalkan dengan anggota badan, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan perbuatan dosa dan maksiat. Jadi amal badan punya pengaruh. Jadi kalau disebutkan oleh para ulama Ahlus Sunnah, termasuk Ibnu Qayyim al-Jauziyah, banyak membicarakan masalah ini, tentang pentingnya masalah hati, bukan berarti beliau menafikan tentang amalan badan, tidak. Artinya seorang itu berusaha membersihkan hati bersihkan, tapi amal badan tetap dilakukan, salat, puasa, zakat, haji dan yang lainnya tetap dilakukan. Karena Allah akan melihat apa? Allah akan melihat hati dan badan. Untuk melihat hadisnya di halaman 21. Nabi bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat kepada bentuk rupa kamu, Allah tidak melihat kepada harta kamu, tapi Allah melihat kepada hati dan amal kamu. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim, Ahmad, Ibnu Majah, Baihaqi dalam Asma wa Sifat, dan Abu Nuaim dalam kitab Hilyatul Auliya dari sahabat Abu Hurairah. Hadis ini sahih. Jadi Allah melihat kepada hati dan amal. Sebab ada sebagian orang ketika disebutkan masalah hati, yang penting hati, dia nggak sholat. Yang penting hati, dia tidak puasa. Bahkan ada perempuan mengatakan, ya nggak penting pakai jilbab, yang penting hati. Ya pakai jilbab wajib, sholat wajib, memelihara jenggot wajib. Jangan mengatakan bahwa yang penting hati dan amal yang Allah akan lihat. Dalam riwayat yang lain disebutkan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat kepada rupa kamu, Allah nggak melihat kepada bentuk tubuh kamu, kurus,
gemuk, tinggi, pendek, Allah tidak akan melihat. Tapi Allah melihat kepada hati dan amal yang Allah akan lihat. Hati dan amal. Dan hadis itu sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi amal hati merupakan pokoknya amal. Amal hati merupakan pokoknya amal. Kemudian ikhwan fillah, azakumullah, saya sebutkan pembahasan tentang masalah ini tazkiyatun nufus harus sering diulang. Sering diulang. Dan sering dibahas, disampaikan dalam kajian. Karena apa? Karena penyakit ini menjangkiti hampir semua orang, baik itu orang awam, penuntut ilmu, bahkan juga terkena kepada ustadz, dai, kiai dan yang lainnya. Mereka tidak menyadari bahwa dalam hatinya terjangkit penyakit hati. Apakah itu riya, iri, dengki, ujub, sombong, atau yang lainnya. Makanya harus diperhatikan, dan menyucikan hati itu lebih berat daripada menyucikan badan. Kalau kita membersihkan badan kita dari najis itu gampang. Kita membersihkan badan kita dari najis itu cukup dengan air bersih. Tapi untuk hati ini perlu perjuangan, perlu kesungguhan, dan perlu jihad untuk membersihkan hati. Membersihkan hati itu perlu jihad. Makanya disebutkan oleh Imam Muqayyim, menyucikan jiwa lebih berat daripada dan lebih sulit daripada mengobati luka di badan. Lebih sulit. Jadi orang yang menyucikan jiwa dengan latihan spiritual, berjuang, menyepi, menyendiri, bertapa yang tidak dicontohkan oleh para rasul, maka kondisinya seperti orang sakit yang mengobati dirinya dengan ra'yu, dengan kebodohan. Bagaimana ia akan sembuh kalau tidak bertanya kepada dokter hati? Bahwa ada orang ingin mengobati hatinya dengan cara sendiri, dia akan sesat. Karena Islam ini sudah sempurna, Quran dan Sunnah sudah menjelaskan semuanya. Yang membawa manusia ke surga Nabi sudah jelaskan, yang membawa manusia ke neraka Nabi sudah jelaskan. Bagaimana membersihkan hati Nabi sudah jelaskan lengkap. Nggak boleh orang mencari cara-cara yang baru, yang bid'ah atau yang muhdats, tidak boleh. Kita wajib mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan orang yang membersihkan hati, maka dia akan mendapatkan ganjaran yang besar, pahala yang besar dan surga. Allah berfirman, "Wa may ya'tihi mu'minan qad 'amilas salihati fa ulaika lahumud darajatul 'ula jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa dzalika jazaa'u man tazakka." Tetapi barang siapa datang kepada Allah dalam keadaan beriman dan telah mengerjakan kebajikan, maka mereka itulah orang-orang yang memperoleh derajat yang tinggi, derajat yang mulia, yaitu sorga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal dalamnya. Itulah balasan bagi orang yang menyucikan diri, yang menyucikan jiwanya, ganjarannya sorga. Dan orang yang membersihkan dirinya, pada hakikatnya dia membersihkan dirinya sendiri. Kemudian ikhwan fillah, azakumullah, kita lanjutkan tentang kaidah-kaidah ini. Saya nggak perlu baca, dan nanti baca tentang kaidah-kaidahnya. Bagaimana kita kaidah dalam tazkiyatun nufus. Setiap ilmu itu ada kaidahnya, ada prinsipnya, ada dhawabitnya. Ini saya sebutkan tentang kaidah-kaidah dalam membersihkan hati. Sekarang kita akan bahas tentang hati itu dibagi menjadi dua. Ada hati yang hitam dan hati yang putih. Adapun keadaan hati dibagi menjadi tiga. Ada hati yang sehat, kemudian hati yang mati, dan hati yang sakit. Itu bisa lihat nanti di halaman 40 sampai halaman 49. Saya sebutkan di situ tentang hati yang sehat, kemudian hati yang mati, hati yang sakit. Jadi hati yang sehat nanti saya akan sebutkan ciri-ciri hati yang sehat, hati yang selamat. Yang jelas yang pertama, yang beriman kepada Allah, yang bertauhid kepada Allah. Kemudian hati yang selamat itu hati yang bersih dari syirik, hati yang bersih dari bid'ah, hati orang mukmin. Antum lihat ya. Jadi sebelum kita membahas tentang hati yang hitam dan hati yang putih, tentang bagian hati dulu. Ini penting karena banyak orang yang tidak tahu dia masuk kepada yang mana, apakah yang sehat
yang sakit atau yang mati. Yang sehat Allah sebutkan dalam ayat yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Itu di halaman 41. Dan selanjutnya tentang hati yang selamat, yang pertama maksudnya hati yang selamat, hati yang beriman kepada Allah, hati yang mentauhidkan Allah, yang beriman juga kepada hari kiamat. Kemudian hati yang selamat, hati yang bersaksi tidak ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah. Ini dikatakan oleh Ibnu Abbas. Sebab orang yang mati dalam keadaan dia menyaksikan tidak ilah yang berhak diibadahi melainkan hanya Allah, maka dia pasti masuk surga. Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang mati dan ia mengetahui bahwa tidak ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah, maka ia pasti masuk surga. Hadis sahih riwayat Muslim. Kemudian yang ketiga, hati yang bersih dari syirik. Yang keempat, hati yang selamat dari bid'ah. Yang kelima, yaitu hatinya orang mukmin. Ini bisa dilihat tentang 5 ini di dalam tafsir Ibnu Katsir. Kemudian dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim bahwa hati yang selamat yaitu yang mengikhlaskan ibadah kepada Allah, cinta, tawakal, taubat, takut, kembali merendah diri, mengharap, semuanya semata-mata karena Allah. Dia beramal ikhlas semata-mata karena Allah. Apabila dia mencintai, mencintai karena Allah. Apabila dia membenci, membenci karena Allah. Apabila dia memberi, memberi karena Allah. Dan apabila dia mencegah, mencegah pun karena Allah. Ini disebutkan dalam kitabnya yaitu Ighathatul Lahfan min Masaidi Syaitan, dan saya nukil dari ringkasannya Mawaridul Aman min Masaidi Syaitan yang diringkas dan ditakhrij oleh Syekh Ali Hasan Ali Abdul Hamid. Dan orang yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, dialah orang yang sempurna imannya. Nabi bersabda, man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman. Barang siapa cinta karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, dan mencegah karena Allah, maka ia menyempurnakan imannya. Hadis ini sahih riwayat Abu Daud, Al-Baghawi dalam Syarh Sunnah dari sahabat Abu Umamah, dan ini ada syawahidnya. Ini tentang hati yang selamat. Kemudian tentang hati ini, kita semuanya ingin menjadi hati kita hati yang selamat. Semua kita ingin hati kita ini sehat. Dan hati ini gampang berubah. Maka perhatikan, kita sudah berusaha untuk membersihkan hati kita. Cuma kadang-kadang di satu waktu dia bisa berubah dan bisa menyimpang. Makanya Nabi SAW selalu berdoa dengan doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku atas agamamu. Untuk melihat di halaman 47 hadisnya sahih riwayat Tirmidzi. Jadi ketika Nabi berdoa dengan doa ini, Anas melanjutkan, wahai Rasulullah, kami telah beriman kepadamu dan kepada ajaran yang kau bawa. Masihkah ada yang membuatmu khawatir atas kami? Maka Rasulullah bersabda, Naam, innal quluba baina usbu'aini min asabi'illah yuqallibuha kaifa yasha. Benar, ada yang aku khawatirkan kepada kalian. Antum perhatikan, Nabi khawatir kepada generasi yang terbaik dari umat ini, khairun nas. Ada yang aku khawatirkan kepada kalian, ada yang aku khawatirkan kepada kalian. Apa? Yaitu kata Nabi, hati ini berada di 2 jari dari jari jemari Allah. Allah membolak-balikan hati itu menurut kehendaknya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Jadi hati ini gampang berubah, berbolak-balik. Ada orang yang istiqomah melaksanakan Quran, sunnah, ala fahmi salaf, suatu waktu bisa berubah dia. Karena datangnya fitnah yang nanti saya akan sebutkan, fitnah syahwat dan fitnah syubuhat, yang kemudian dia berubah dan menyimpang.
Nasallallahu alaihi wal afiyah. Maka kita mohon kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku atas agamamu. Kemudian hati yang mati. Ini hati yang tidak ada kehidupan, hati yang tidak mengenal Allah, yang dia mengikuti syahwatnya dan selalu mengerjakan apa-apa yang dibenci dan diharamkan oleh Allah, yang dimurkai oleh Allah. Dia tidak peduli dalam hidupnya ini apakah Allah redha atau tidak. Jadi hidupnya hanya mengikuti syahwat. Dia menyekutukan Allah, beribadah kepada selain Allah, cinta dan takut harapnya bukan kepada Allah dan yang lainnya. Kemudian dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim, manusia dia menjadikan hawa nafsunya sebagai segala-galanya, bahkan hawa nafsu sebagai imamnya, syahwat sebagai pemimpinnya, kebodohan sebagai kusirnya, kelalaian sebagai kendaraannya. Maka jadilah sebagai manusia yang tujuan hidupnya hanyalah dunia yang fana ini. Bergaul dengan orang yang memiliki hati yang seperti ini adalah penyakit. Mendekatinya adalah racun, dan duduk bersamanya merupakan kebinasaan. Dan orang yang hatinya sakit ini disebutkan dalam Mawridul Aman. Kemudian yang ketiga, hati yang sakit. Hati yang sakit ini, hati yang ketiga ini ada kehidupan. Kehidupannya masih ada tapi cacat. Kehidupannya masih ada tapi cacat. Ia memiliki dua materi yang saling tarik-menarik. Terkadang yang ini memenangkan pertarungan, terkadang ini yang kalah. Ia terdapat dalam hati ini, hati yang sakit, kecintaan kepada Allah, keimanan, keikhlasan, tawakal, itu materi kehidupannya. Tetapi dalamnya juga ada kekuatan. Kekuatan apa? Mencintai dan mengutamakan syahwat. Berkeinginan kuat dalam dengki, sombong, ujub, cinta kedudukan, berbuat kerusakan di muka bumi, dan ini materi yang menghancurkan dan membinasakan hatinya. Jadi ada dua penyeru dalam hati ini, ada yang baik, ada yang buruk. Yang mana yang lebih kuat, itu yang dominan dalam tubuhnya. Jadi dia berada di antara dua penyeru dan dua tarikan. Terkadang dia sadar, terkadang dia lalai. Keadaan seperti ini adalah keadaan yang berbahaya, karena dikhawatirkan ia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, akhir kehidupan yang jelek. Nasallallahu alaihi wasallam. Jadi hatinya sakit. Terkadang dia sadar, dia sholat, dia puasa, dia ngaji, dia bangun tengah malam, dia baca Quran, lagi sadar. Kalau lagi kumat, nah kemudian dia tinggalkan. Sholat ditinggalkan, puasa ditinggalkan, kemudian baca Quran nggak pernah baca lagi, minum khamar, kemudian juga yang lain maksiat lakukan. Ini kalau lagi kumat. Jadi hati ini sakit. Dua tarikannya kuat ini. Yang mana yang lebih kuat, yang mana yang lebih dominan tentang hati yang sakit ini. Kemudian ikhwan fillah, azakumullah, bahwa pintu setan ke dalam lubuk manusia ini banyak, dan setan itu musuh kita yang nyata. Jelas Allah menyebutkan dalam Al-Quran, inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sungguh setan itu musuh bagi kalian, maka perlakukan dia sebagai musuh, karena sungguhnya setan itu mengajak golongannya agar kalian menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Dalam surah Fatir ayat 6. Dan setan berusaha untuk menyesatkan manusia, dan setan ini mempunyai talbis dan gurur. Ibnul Jauzi menulis kitab namanya Talbis Iblis, pengkaburan iblis, talbis iblis. Dia selalu menyamarkan, dan gurur, menipu. Talbis artinya menampakkan suatu kebatilan dalam rupa kebenaran, batil tapi dalam rupa kebenaran. Gurur itu semacam kebodohan yang menimbulkan keyakinan bahwa yang rusak atau yang sesat dianggap benar, yang jelek dianggap bagus. Ini gurur. Sebabnya apa? Karena syubhat dan kerancuan. Jadi setan menyusup ke dalam hati manusia,
tergantung kepada kesadaran dan kelalaian manusia, kemahiran dan kebodohannya. Setan berjalan di tubuh manusia seperti mengalirnya darah. Makanya kita harus hati-hati. Godaan setan itu sangat banyak, dan pintu masuknya juga banyak setan ini. Saya sebutkan, ini pintu masuknya ada 10. Dimulai dari kemarahan, hawa nafsu, dengki, iri, tamak, berlebihan dalam makan, terburu-buru, kemudian bakhil, kikir, pelit, kemudian takut miskin, fanatik kepada mazhab, dendam kepada seteru, memandang rendah terhadap orang lain, kemudian suudzon, buruk sangka kepada orang lain. Ini jalan-jalan masuk syaitan. Itu diantaranya yang disebutkan oleh para ulama, dan saya nukil dari kitab Al-Bahrul Ra'iq dan juga dari kitab Al-Qulub wa Afatuha, hati dan penyakitnya. Kemudian hati itu ada 2. Kalau tadi saya sebutkan hati, pembagian hati, kemudian juga hati ada yang hitam, ada hati yang putih. Jadi hati yang hitam itu hati yang mati dan juga hati yang sakit. Adapun hati yang putih adalah hati yang sehat. Yang menyebutkan demikian, ada hati yang hitam dan hati yang putih, siapa? Rasulullah. Yang menyebutkan bahwa hati itu ada yang hitam, ada yang putih, yang menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau hati yang putih itu hati yang sehat dan selamat. Adapun hati yang hitam adalah hati yang sakit dan mati. Rasulullah bersabda, antum lihat di halaman 61, tu'radul fitanu 'alal qulubi kal hasiri 'udan fa ayyu qalbin ushribaha nukita fihi nuqtatun sauda wa ayyu qalbin ankaraha nukita fihi nuqtatun bayda hatta tasira 'ala qalbaini ala abyada mithli safa fala tadurruhu fitnatun ma damatis samawati wal ard wal akhar aswad murbadan kalkuzi mujakhiyan la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma ushriba min hawahu. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, fitnah-fitnah membentang dalam lubuk hati manusia sedikit demi sedikit bagaikan tenunan sehelai tikar. Hati yang menerimanya niscaya akan timbul bercak atau noktah hitam, sedangkan hati yang mengingkarinya, mengingkari fitnah itu atau menolak fitnah tersebut, niscaya hatinya akan tetap putih cemerlang. Sehingga hati menjadi 2, yaitu hati yang putih seperti batu yang halus lagi licin, tidak ada fitnah yang membahayakannya selama ada langit dan bumi. Adapun hati yang terkena bercak atau noktah hitam, maka sedikit demi sedikit akan menjadi hitam, menjadi hitam legam bagaikan belanga yang tertelungkup, belanga yang terbalik, tidak lagi mengenal yang ma'ruf, tidak mengenal kebaikan, dan tidak mengingkari kemungkaran, kecuali ia mengikuti apa yang dicintai oleh hawa nafsunya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi Nabi SAW menyebutkan bahwa hati manusia ini selalu dimasuki oleh fitnah, selalu, setiap waktu, setiap hari dimasuki oleh fitnah. Fitnah yang dimaksud adalah fitnah syahwat dan fitnah syubuhat. Fitnah yang dimaksud adalah fitnah syahwat dan fitnah syubhat, selalu masuk ke dalam hati manusia. Ada yang menerima, menyerap fitnah itu, maka lama-kelamaan hatinya menjadi hitam. Ada yang menolak, kalau yang menolak akan tetap putih. Jadi setiap hati manusia didera oleh fitnah, dan fitnah terbagi menjadi 2, fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Fitnah syahwat, fitnah keduniaan, harta, kedudukan, pujian, sanjungan, wanita dan yang lainnya. Fitnah syubhat adalah fitnah tentang pemahaman, keyakinan, aliran dan pemikiran yang menyimpang. Jadi ada dua fitnah.
Dan ini selalu menggoda manusia. Dan fitnah syahwat seperti disebutkan di dalam ayat zuyyinal nas hubbu syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahab wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'am wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dijadikan rasa indah dalam pandangan manusia, cinta terhadap yang diinginkan berupa wanita, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan insya Allah tempat kembali yang baik. Dan juga berapa lagi riwayat-riwayat seperti Nabi menyebutkan inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat ada fitnah dan fitnah hartaku masalah harta. Setiap umat ada fitnah, fitnah umatku masalah harta. Hadis ini sahih riwayat Tirmidzi, Ahmad, Ibnu Hibban dan yang lainnya. Kemudian juga Nabi bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala rijali minan nisa." Tidak ada fitnah yang aku tinggalkan setelahku yang lebih berbahaya bagi laki-laki melainkan fitnah wanita. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Usama bin Zaid. Jadi kalau fitnah ini sudah masuk, maka akan membuat hati itu sakit, bahkan bisa menjadi mati. Di antara fitnah syahwat yaitu melihat perkara-perkara yang haram, memandang wanita, membaca majalah porno, melihat gambar-gambar yang terbuka aurat, nonton film yang cabul, nonton televisi yang jelas sudah banyak terbuka aurat. Saya sebutkan di sini televisi karena apa? Tayangan yang ada 90% itu mengumbar aurat, membawa kepada kesyirikan, bid'ah, pemikiran yang sesat dan menyesatkan. Kemudian lagi ditayangkan kekerasan-kekerasan dan yang lainnya, membuka aib dan segala macam yang ada itu. 90% lebih seperti itu, merusak. Dan Nabi bersabda, fazinal ainaini an-nazar, zinanya mata memandang. Dalam satu hadis yang lain, ini hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, Nabi bersabda, al-ainani tazniyani wa zinahuman nazar. Dua mata ini berzina dan berzinanya dengan memandang, kata Rasulullah. Dua mata berzina. Dan kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga mata kita, pandangan ini. Sebab mata ini, kata para ulama, sahmun min sihami iblis. Panah dari panah-panah iblis, kata para ulama. Berbahaya, yang mengumbar kemudian dia akan terkena syahwat, awalnya dari pandangan kemudian akhirnya kepada zina. Makanya kita diperintahkan untuk menjaga pandangan, karena menjaga pandangan akan membuat hati kita jadi bersih. Antum lihat ayat dalam surah An-Nur ayat 30, Allah berfirman, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangan mereka dan memelihara kemaluannya, yang demikian lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Dzalika azka lahum, kata Allah. Azka, lebih bersih, lebih suci. Dengan kita menundukkan pandangan, hati kita jadi bersih. Maka ini diantara fitnah syahwat dengan mandang. Termasuk juga diantara fitnah syahwat ikhtilat, berbaur laki perempuan, berduaan laki perempuan, pacaran. Maka dalam Islam tidak boleh pacaran, hukumnya haram dalam Islam pacaran itu, berduaan laki perempuan. Kemudian juga berjabat tangan laki perempuan, hukumnya haram dalam Islam, tidak boleh. Bahkan seseorang diambilkan jarum dari besi, ditusukkan ke kepalanya, itu lebih baik daripada dia menyentuh wanita yang tidak halal. Kata Nabi SAW, la ayyut ana fi ra'si adikum bimikhyatin min hadidin khairun lahu min ayyamas samra'atan la tahillu lahu. La tahillu lahu. Kata Nabi, seorang diambilkan jarum dari besi, ditusukkan ke kepalanya, lebih baik daripada dia menyentuh wanita yang tidak halal. Maka Nabi SAW, hadis ini sahih, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis as-sahihah. Dan Nabi juga bersabda, inni la usafihun nisa, aku enggak pernah sekali-kali berjabat tangan dengan wanita. Nabi enggak pernah berjabat tangan dengan wanita. Inni la usafihun nisa. Arti maksudnya kepada wanita yang bukan mahram. Kalau kepada istrinya, kepada anaknya, kepada kakak adiknya, bibinya boleh. Tapi yang bukan mahram tidak boleh.
Nabi mengatakan, inni la usafihun nisa, aku tidak pernah berjabatan tangan dengan wanita. Kemudian juga fitnah yang lain yaitu zina, kumpul kebo, nikah mut'ah, ini semuanya adalah fitnah syahwat. Dan nikah mut'ah sama dengan zina. Ini nikah mut'ah ini yang melariskan dagangannya orang-orang Syiah yang sesat dan menyesatkan. Mereka mengkafirkan para sahabat. Dan kita hati-hati, dan anak-anak muda hati-hati ya kepada ajaran-ajaran Syiah ini. Ini ajaran Syiah adalah yang sesat dan menyesatkan. Mereka mengkafirkan para sahabat. Tujuan mereka dengan mencaci maki para sahabat untuk membatalkan risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Mereka adalah zindiq, kata Imam Abu Zur'ah Ar-Razi. Mereka ingin supaya anak muda ini ikut ajaran mereka, maka ditawarkan wanita-wanita dengan nikah mut'ah. Kata mereka, dengan mut'ah itu akan mendapatkan ganjaran yang besar. Padahal katanya zina. Nikah mut'ah sama dengan zina. Kemudian juga homoseks, liwat, juga perbuatan-perbuatan yang keji. Zina perbuatan keji, homoseks juga perbuatan yang keji. Kemudian juga onani. Onani juga para ulama menyebutkan tentang haramnya dengan dasar surah Al-Mu'minun. Ini fitnah yang berkaitan dengan fitnah syahwat yang kita harus jaga, hati-hati dalam masalah seperti ini. Kemudian fitnah syubhat. Dasar ayatnya Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 10, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu tambah penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Qatadah, Mujahid dan yang lainnya rahimahumullah menafsirkan di hati mereka ada penyakit, yaitu penyakit syak, keraguan-raguan tentang Islam, tentang kebenaran Islam. Fi qulubihim marad. Dan fitnah syubhat ini, ikhwani fiddin azakumullah, yaitu fitnah kesesatan, fitnah maksiat, bid'ah, kezaliman, kebodohan, keyakinan, pemikiran, pemahaman yang sesat dan aliran yang sesat. Ini para ulama menjelaskan tentang fitnah syubhat ini. Berbahaya. Fitnah syahwat merusak niat dan tujuan dalam ibadah kepada Allah. Dan fitnah syubhat membuat rusak ilmu dan keyakinan. Saya ulangi, antum perhatikan. Fitnah syahwat itu merusak niat dan tujuan. Syahwat, wanita, kedudukan, harta, jabatan dan yang lainnya itu merusak niat kita dan tujuan kita. Yang mesti niat kita, tujuan kita, tujuannya akhirat. Yang mestinya kita ikhlas, tapi karena apa? Karena senang dipuji, karena harta, karena wanita, karena kedudukan, karena jabatan, karena fasilitas dan yang lainnya, rusak niatnya, rusak tujuannya. Jadi fitnah syahwat merusak hati, merusak niat, merusak tujuan. Yang mesti kita tujuannya akhirat, dengan fitnah syahwat ini rusak niat kita. Akhirnya tertuju kepada dunia. Yang kedua, fitnah syubuhat. Kalau ini merusak apa? Merusak ilmu dan keyakinan. Kalau syubhat, yaitu pemikiran, aliran, pemahaman, golongan yang sesat, ini syubhat. Kalau kita mengikuti pemahaman yang sesat, aliran yang sesat, pemikiran yang sesat, keyakinan yang sesat, maka rusak ilmu kita, rusak keyakinan kita kepada Allah SWT. Rusak. Seperti firqah-firqah yang sesat, seperti yang kita lihat sekarang ini. Apakah itu Khawarij, apakah itu Syiah, Qadariyah, Murji'ah, Mu'tazilah, dan yang lainnya. Rusak keyakinan mereka, rusak ilmunya mereka. Bahkan kadang-kadang ada orang yang alim, dia alim, betul alim, tapi karena apa? Karena syubhat yang masuk, rusak ilmunya dan rusak keyakinannya. Banyak di zaman dahulu tokoh-tokoh yang diakui oleh para ulama sezamannya, dia orang alim, tapi karena apa? Karena syubhat masuk ke dalam pemikirannya, kepada hatinya, maka apa? Rusak ilmunya dia. Yang tadinya dia alim, rusak ilmunya, rusak keyakinannya. Keyakinan bahwa apa yang Allah turunkan Al-Quran dan Sunnah Nabi menurut pemahaman salafus salaf ini jalan satu-satunya yang benar menuju pada Allah, itu hilang keyakinan seperti itu. Dia ikuti pemahaman yang sesat. Maka ada orang-orang yang alim yang karena syubhat dia membela ahlul bidah, dia membela ahlul syirik. Karena apa? Karena syubhat yang masuk ke dalam hatinya.
syubhat yang masuk ke dalam pemikirannya. Makanya ini hati-hati. Dua fitnah ini sangat berbahaya. Fitnah syubhat dan fitnah syahwat yang merusak hati manusia. Terkadang ada orang yang tahu, terkadang ada yang tidak tahu. Makanya kita harus hati-hati. Berusaha bagaimana kita introspeksi kepada hati kita agar kita betul-betul hati kita bersihkan. Dan kemudian ikhwan fillah azakumullah, bahwa dua penyakit hati ini, apakah fitnah syubhat atau kesyahwat, itu dapat diobati, tetap dapat diobati. Dan Al-Quran adalah obatnya. Allah berfirman, ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa huda wa rahmatul lil mu'minin. Kita melihat ayatnya di halaman 76, 77. Wahai manusia, sungguh telah datang kepada kalian pelajaran, yaitu Al-Quran dari Rabb kalian, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dalam surah Yunus ayat 57. Allah juga berfirman, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman, sedangkan orang-orang yang zalim hanya akan menambah kerugian. Dalam surah Al-Isra ayat 82. Jadi Al-Quran ini merupakan penyembuh yang sempurna di antara seluruh obat hati dan juga obat fisik, sekaligus sebagai obat bagi seluruh penyakit dunia dan akhirat. Ini Al-Quran. Jadi kita harus berpegang pada Al-Quran, memahami Al-Quran dengan pemahaman yang benar, yaitu pemahaman para sahabat, bukan dengan ra'yu kita. Yang paling paham tentang Quran para sahabat, yang paling paham tentang sunnah para sahabat. Jadi ini harus perhatikan, nggak mungkin sahabat nggak paham tentang Al-Quran. Karena apa? Allah menurunkan Al-Quran untuk dipahami. Dari yang pertama kali para sahabat yang memahami Al-Quran, maka kita disuruh untuk mengikuti pemahamannya mereka. Para sahabat, Allah memerintahkan, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadaburkan isi Al-Quran atau hati mereka terkunci? Dalam surah Muhammad ayat 24 disuruh tadabbur Al-Quran. Yang pertama kali tadabbur para sahabat. Maka mereka yang paling paham tentang Al-Quran, mereka paling paham tentang sunnah. Maka kita mengikuti jejaknya mereka. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, kalau seandainya Al-Quran ini tidak menyembuhkan penyakitnya dia, nggak ada lagi yang bisa menyembuhkan. Quran bisa menyembuhkan, cuma orang belum memahami dengan pemahaman yang benar. Dari membaca Al-Quran dan juga mengkaji sunnah, belum paham dengan pemahaman yang benar, maka dia harus mengikuti pemahaman para sahabat. Maka kata Imam Al-Qayyim, faman lam yashfihi al-Quran fala syafahu Allah wa man lam yakfihi fala kafahu Allah. Barang siapa yang tidak bisa disembuhkan dengan Al-Quran, berarti Allah tidak memberikan kesembuhan kepadanya. Dan barang siapa yang tidak dicukupkan oleh Al-Quran, maka Allah tidak memberikan kecukupan kepadanya. Ini disebutkan oleh Imam Al-Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad di juz yang keempat. Sekarang kita bahas poin yang keempat, tentang tanda-tanda hati yang sehat dan hati yang sakit. Kita bahas tentang tanda hati yang sehat dan hati yang sakit. Tanda hati yang sehat, untuk melihat halaman 79. Hati yang sehat selalu mengutamakan hal-hal yang bermanfaat. Kita semua ingin menjadi hati yang sehat, dan semua manusia ingin menjadi hati yang sehat. Hati yang sehat selalu mengutamakan yang bermanfaat. Jadi hati yang sehat lebih mengutamakan yang bermanfaat daripada yang berbahaya. Jadi hati yang sehat selalu mengutamakan yang bermanfaat, seperti beriman kepada Allah, menuntut ilmu syar'i, membaca dan mentadaburi Al-Quran, membaca buku-buku yang bermanfaat dan sebagainya. Adapun hati yang sakit kebalikannya, yaitu mengutamakan yang tidak bermanfaat. Seperti saya sebutkan di sini, hati yang sakit, hati yang lebih mengutamakan hal-hal yang berbahaya bagi dirinya, mencari yang haram, mencari yang subuhat dan yang lainnya.
Hati yang sakit tidak mementingkan menjaga hal yang dapat menambah iman kepada Allah dan tidak kembali kepada petunjuknya. Seperti orang-orang yang banyak berbuat dosa, maksiat, pecandu khamar, orang-orang yang merokok. Saya sebutkan rokok karena rokok hukumnya haram. Rokok hukumnya haram. Dan ini harus ditegaskan. Karena ada sebagian fatwa menyebutkan makruh. Bahkan ada lagi yang lebih ekstrim, mubah. Jadi dia tidak berani untuk mengharamkan. Padahal Rasulullah SAW diutus oleh Allah untuk menghalalkan semua yang baik. Yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Rasul diutus untuk menghalalkan semua yang baik-baik dan mengharamkan semua yang jelek. Semua yang baik dihalalkan, yang jelek diharamkan. Kalau orang mengatakan kan di zaman Nabi tidak ada rokok. Tapi nas dalil ini umum. Semua yang jelek haram dan semua mengetahui bahwa itu jelek rokok itu. Kemudian Nabi juga bersabda, la darara wa la dirar, tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain. Rokok bahaya. Orang itu berbahaya dan membahayakan orang lain. Begitu juga tabdzir, buang-buang uang. Sedangkan mubadzir temannya syaitan. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Orang mubadzir teman syaitan dan banyak lagi yang lainnya. Jadi orang yang merokok dia berbuat sesuatu yang haram. Kemudian pecandu narkoba dan yang lainnya, zina dan segala macam. Ini orang yang hatinya sakit. Jadi hati yang sehat mengutamakan semua yang bermanfaat, makanan yang bermanfaat untuk hatinya dan untuk fisiknya. Yang kedua, mengutamakan akhirat daripada dunia. Tujuan hidupnya orang yang hatinya sehat, tujuan hidupnya akhirat bukan dunia. Jadi kata Ibnu Qayyim, termasuk dari tanda-tanda hati yang sehatlah berpindah dari dunia hingga ia singgah di akhirat dan diam di dalamnya. Rasulullah SAW bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin wa'udda nafsaka min ahli al-qubur. Wa kana Ibnu Umar yaqul idza amsayta fala tantadhir as-sabah wa idza asbahta fala tantadhir al-masa' wa khudh min sihhatika limaradik wa min hayatika limautik. Jadi jadilah engkau di dunia seakan-akan orang asing atau orang musafir dan persiapkan dirimu termasuk orang yang akan menjadi penghuni kubur. Arti pasti akan mati. Dan Ibnu Umar mengatakan jika engkau berada di waktu sore jangan tunggu waktu pagi. Dan jika engkau berada waktu pagi jangan tunggu waktu sore. Pergunakan waktu sehatmu sebelum sakitmu dan hidupmu sebelum matimu. Hadis ini sahih riwayat Bukhari, Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah, Abdullah ibn Mubarak dalam kitab Az-Zuhud, Baihaqi dalam Syu'abul Iman, Abu Nu'aim dalam kitabnya Hilyatul Awliya dan Al-Baghawi dalam kitabnya Syarh Sunnah. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadits as-sahihah. Lafaz wa'udda nafsaka minal qubur tidak dalam riwayat Bukhari. Tidak dalam riwayat Bukhari, tapi diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi dan yang lainnya. Dan tambahan ini sahih, wa'udda nafsaka minal qubur. Jadi Nabi menyebutkan bahwa jadilah dunia seperti orang asing atau orang dalam perjalanan, dan hendaklah kamu mempersiapkan dirimu bahwa engkau pasti menjadi penghuni kubur. Anda perhatikan di sini bahwa orang yang asing atau orang musafir itu yang pertama dia mesti membawa bekal, mesti membawa bekal. Yang kedua, dia mesti menghemat waktu. Jadi orang musafir, yang pertama cirinya dia itu mesti mau bekal. Yang kedua, dia hemat dengan waktunya, betul-betul dijaga waktunya. Nah, sekarang kita ini safar, kita menuju akhirat. Dunia ini tempat singgah. Karena Nabi Adam alaihi salatu wassalam diciptakan oleh Allah dengan kedua tangannya di sorga. Allah menciptakan Adam dengan kedua tangan Allah di sorga. Kemudian Adam dikeluarkan karena pelanggaran dan Allah terima taubatnya dan akan kembali lagi ke sorga. Jadi dunia ini merupakan tempat singgah, bukan tempat kekal, bukan tempat abadi. Kita akan kembali
kepada Allah ke akhirat, maka harus ada persiapan, punya bekal. Bekalnya apa? Iman dan amal saleh. Iman, ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Kemudian waktu, betul-betul kita gunakan waktu, karena waktu ini merupakan modal. Orang itu bisa menjadi baik dengan waktunya dan buruk dengan waktunya. Makanya kata Abdullah bin Umar menjelaskan tentang hadis ini, apabila engkau berada pada waktu sore, jangan tunggu waktu pagi. Kalau engkau berada pada waktu pagi, jangan tunggu waktu sore. Gunakan sehatmu sebelum sakit, gunakan hidup sebelum mati. Jadi kita gunakan sebaik-baiknya waktu ini. Jadi dia mengutamakan akhirat daripada dunia, karena akhirat adalah tujuan hidup kita. Dan Nabi SAW bersabda, Allahumma la aisha illa aishul akhirah fa aslil ansar wal muhajirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang kekal kecuali kehidupan akhirat, bereskanlah urusan kaum ansar dan muhajirin. Hadis ini sahih riwayat Bukhari. Dalam riwayat Bukhari yang lainnya Nabi bersabda, Allahumma la aisha illa aishul akhirah faghfir lil ansari wal muhajirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang kekal kecuali kehidupan akhirat, maka ampunlah kaum ansar dan kaum muhajirin. Ini sahih riwayat Bukhari. Jadi kehidupan yang kekal abadi akhirat. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an mengatakan, irtahalatid dunya mudbiratan wartahalatil akhirah muqbilatan wa likulli wahidatin minhuma banun fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya fa innal yawma amalun wala hisab wa ghadan hisabun wala amal. Sesungguhnya dunia akan pergi meninggalkan kita, sedangkan akhirat pasti akan datang. Masing-masing dari dunia dan akhirat memiliki anak-anak. Karenanya hendaklah kalian menjadi anak-anak akhirat dan jangan kalian menjadi anak-anak dunia. Karena hari inilah hari amal tanpa hisab, sedangkan kelak adalah hari hisab tanpa amal. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari di Kitabur Riqaq, bab fil amali wa tulihi. Jadi kata Ali bin Abi Thalib, kita disuruh untuk menjadi anak akhirat, jangan menjadi anak dunia. Maksudnya tujuan kita untuk akhirat. Kita fokuskan waktu kita untuk ibadah kepada Allah, dan rezeki itu akan datang kepada kita. Bukan dalam arti fokus dalam ibadah kita tidak mencari nafkah, wajib mencari nafkah. Tapi kita harus ngatur waktu kita, atur waktu kita. Tujuan hidup kita akhirat. Kita ada waktu 24 jam untuk kerja 8 jam, untuk 8 jam untuk tidur 8 jam. Untuk baca Al-Quran, untuk mengaji, untuk baca buku-buku yang bermanfaat, untuk istri, untuk anak, untuk orang tua, untuk apa-apa yang bermanfaat dunia dan akhirat. Itu kita kerjakan. Kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan kepada kita. Tinggal kita ngatur waktu. Tapi kita fullkan waktu kita untuk ibadah kepada Allah. Maka Allah akan penuhi kita dengan kekayaan. Antum lihat hadisnya di halaman 113. Nabi bersabda, ya ibna Adam, tafarragh li ibadati amla sadraka ginan wa asuddu faqrak wa illam taf'al mala yadayka syughla wa lam asudda faqrak. Wahai anak Adam, luangkan waktumu untuk beribadah kepadaku, niscaya akan penuhi dadamu dengan kekayaan, dengan kecukupan, dan aku tutup kefakiranmu. Jika engkau tidak melakukannya, maka aku akan penuhi kedua tanganmu dengan kesibukan, dan aku tidak akan tutup kefakiranmu. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Hakim dari sahabat Abu Hurairah. Jadi kita diperintahkan untuk luangkan waktu kita untuk ibadah kepada Allah. Ibadah kepada Allah. Mencari nafkah juga termasuk ibadah kepada Allah. Tinggal kita atur waktu kita. Jangan dari pagi sampai sore, sampai malam, kadang-kadang sampai lembur. Kita gunakan waktu kita untuk ibadah kepada Allah, dan kita atur waktu itu. Jangan kita tamak pada dunia. Nanti kita akan bahas tentang tamak kepada dunia. Itu merupakan penyakit hati yang besar. Kemudian selanjutnya, jadi orang yang hatinya sehat itu dia mementingkan kehidupan akhirat daripada dunia. Kemudian yang ketiga, orang yang hatinya sehat
yaitu yang selalu bertaubat kepada Allah dan menggantungkan hidupnya hanya kepada Allah, taubat kepada Allah. Jadi orang yang hatinya sehat menyadari, meyakini bahwa tidak ada kehidupan, kebahagiaan, kesenangan dan kenikmatan melainkan dalam beribadah hanya kepada Allah saja. Tawakal kepadanya, mengharap dan takut hanya kepada Allah. Orang yang hatinya sehat selalu menggantungkan hidupnya hanya kepada Allah dan selalu bertaubat kepada Allah SWT. Jadi kita diperintahkan oleh Allah untuk selalu taubat. Kita ini banyak salah. Nabi saja dalam sehari 100 kali taubat kepada Allah. Baik yang laki maupun perempuan selalu taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita terus istighfar, minta ampun dan taubat kepada Allah setiap hari. Dan taubat itu awal perjalanan hidup seseorang, pertengahan dan akhir perjalanan hidup seseorang. Itu taubat. Itu orang yang beriman demikian, selalu bertaubat. Dan kita ini setiap hari banyak salah. Banyak salah. Banyak kekeliruan kita. Banyak dosa kita dan banyak maksiat kita. Maka kita taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubat dan kita gantungkan hidup kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang akan memberikan manfaat kepada kita dan Allah yang menghindarkan bahaya dari kita. Hanya Allah saja, tidak ada yang lain. Yang dapat memberikan manfaat kepada kita hanya Allah, yang dapat menghindarkan bahaya dari kita hanya Allah. Dan kita selalu bertaubat kepada Allah. Allah berfirman dalam surah An-Nur, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Bertobatlah kalian semuanya, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Semuanya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan wanita pun demikian, bukan hanya laki dan perempuan disuruh bertaubat setiap hari. Laki dan perempuan diperintahkan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, di antara ciri hati yang sehat, selalu ingat kepada Allah dan tidak bosan dalam beribadah kepadanya. Tentang sebelum yang keempat ini, tentang masalah taubat itu banyak ayatnya. Ya, banyak ayatnya. Antara ayatnya dalam surah Ali Imran, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddatil muttaqin." Segeralah taubat menuju ampunan Allah yang surganya seluas langit dan bumi disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Juga dalam surah At-Tahrim, surah 66 ayat 8, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Wahai orang beriman, taubatlah kepada Allah dengan taubat yang nasuh, taubat yang ikhlas, taubat yang jujur. Kemudian yang keempat, selalu ingat kepada Allah dan tidak bosan dalam beribadah kepadanya. Nabi adalah orang yang paling banyak ingat kepada Allah dalam keadaan duduk, berdiri maupun berbaring. Nabi selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, "Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah fi kulli ahyani." Nabi SAW selalu ingat Allah dalam setiap keadaannya. Jadi orang yang hatinya sehat selalu ibadah kepada Allah, tidak pernah bosan, selalu berzikir sesuai dengan sunnah. Berzikir sesuai dengan sunnah, bukan membuat sesuatu yang bid'ah, bukan sesuatu yang baru. Adapun orang yang hatinya sakit, itu kalau dia ingat kepada Allah musiman. Ya, musiman. Kalau bulan Ramadan, semua tuh ke masjid. Yang tadinya sepi masjid ramai. Setelah selesai Ramadan, kembali lagi ke asalnya. Kembali lagi. Jadi musiman ibadahnya. Kalau Rabiul Awal, ya, orang mengerjakan perbuatan bid'ah, semuanya ikut mengerjakan perbuatan bid'ah. Yaitu mengadakan perayaan Maulid Nabi. Ini bid'ah yang enggak pernah dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Para sahabat adalah yang paling cinta kepada Nabi dan tidak ada seorang pun yang mengadakan Maulid Nabi. Dan Nabi tidak pernah lupa untuk menjelaskan kepada umat yang hak itu hak, yang benar itu benar, yang membawa ke surga. Nabi nggak lupa untuk menjelaskan kepada umat ini. Dan nggak ada contohnya mengadakan perayaan Maulid Nabi, tidak ada contoh dari Rasulullah SAW dan tidak ada contoh dari para sahabat. Jadi ingatnya musiman dan bid'ah lagi. Ya, ada orang yang ingat kepada Allah atau ingat kepada Nabi musiman yang lakukan perbuatan bid'ah. Adapun orang yang hatinya sehat, dia selalu ingat kepada Allah setiap waktu. Dia zikir kepada Allah di waktu pagi dan petang, dia sholat,
dia melaksanakan kewajiban-kewajiban kepada Allah, dia baca Al-Quran dan yang lainnya dilaksanakan dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala.